kita akan belajar limit bagian yang kedua. Kalau kemarin kan apa sih itu limit bagian pertama, yang kedua apa sih itu limit bagian yang kedua, yaitu akan kita coba belajar nanti tentang limit dengan menggunakan metode merasionalkan penyebut. Nah, kalau kemarin ada substitusi, pemfaktoran, grafik, kalau sekarang kita merasionalkan penyebut, karena setiap fungsi itu karakteristiknya berbeda-beda sehingga perlu nanti pendekatan yang berbeda-beda untuk mencari nilai limitnya. Ayo kita saksikan. Oke, kompetensi apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Ya, nanti diharapkan kalian mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar di titik tertentu dengan metode merasionalkan penyebut. Nah, itu yang diharapkan nanti ya. Nah, kita flashback dulu ya anak-anakku semua. Nah, di sini kemarin ada pertanyaan, apa sih bedanya nilai fungsi dengan nilai limit fungsi? Itu pertanyaan lumayan banyak itu. Karena ada yang beberapa di video sebelumnya mungkin belum ditemukan apa itu limit fungsi. Oke, coba bedakan atau kita lihat dari dua kondisi ini ya. Tentukan nilai fungsi. Nah, ini fungsi dulu. Tentukan nilai fx sama dengan x kuadrat tambah x. Nah, ini rumus fungsinya ya. Nah, itu rumus fungsinya itu. Yang ini rumus fungsinya. Kemudian untuk x sama dengan 2. Kemudian tentukan nilai limit fungsi. Nah, limit fungsi ini, nilai fungsinya ini. Nah, sama-sama menentukan nilai fungsi ya. Kalau yang tadi nilai fungsi saja, kalau sekarang nilai limit fungsi. Bedanya lihat. Kalau fungsi tepat angka 2 x-nya. Kalau di limit lihat x menuju 2. Kalau video sebelumnya menuju 2 itu dari kiri dan kanan ya. Ingat itu lagi. Nah, penyelesaian. Kalau di nilai fungsi, masukkan aja udah selesai. Tinggal masukkan 2 ke dalam fungsinya. Ini dari 2, x ini jadi 2, dapat 6. Kalau yang limit fungsi juga sama. Ini kebetulan metode substitusi mau dia kena. Nah, coba dilihat. Dia masukkan 2, langsung dah dapat 6. Nilainya udah eksak, berarti udah dapat nilai limit fungsinya. Nah, sekarang gimana sih ngelihat perbedaannya itu? Nah, oke. Kita akan lihat dari tabelnya ya. Grafiknya. Coba lihat. Fungsinya ini ya, gambar fungsinya ini gambar fungsi ini, biar nggak bingung kalian. Apa sih nanti ada pertanyaan apa sih fungsinya grafik ini? Nah, ini untuk mempermudah kalian melihatnya ya. Nih, coba lihat nilai fungsi ya. Kalau nilai fungsi itu tepat di 2. Kita tarik ke atas dapat y atau fx. Nah, itu yaitu bernilai 6. Itulah fx-nya atau nilai fungsinya. Tapi kalau limit yang diperhatikan ini, kalau dari kiri kita ambil berbagai nilai mendekati 2, ingat x-nya menuju 2 ya. X-nya menuju 2. Dari kanan kita dekati x-nya menuju 2. Kira-kira kemana sih arah nilai y-nya? Ini. Nah, grafik fx ini nilai y ya, atau nilai fungsinya. Lihat, kalau dari kiri pergerakannya ini. Nah, ini kan dia. Bergerak nilainya menuju ke 6. Kalau dari kanan sama, dari sini menuju ke 6. Jadi dengan kata lain, pendekatan atau nilai limit x-nya menuju 2 untuk fungsi x kuadrat tambah x fungsi ini ya, ini gambar fungsinya adalah 6. Kebetulan nih nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Kebetulan nih. Nah, ini ada pertanyaan, apa sih fungsinya ada grafik lagi saat membahas limit? Nah, ini sebenarnya fungsinya seperti tadi, mempermudah kalian melihat. Nah, contoh ini ya, limit x menuju 0, berarti x-nya menuju 0 bukan 0, dan fungsinya adalah 1 per x kuadrat. Penyelesaian. Coba substitusi. Nah, kalau kalian substitusi langsung 0 masukkan, dapat 1 per 0. 1 per 0 itu berapa? Pertanyaan nih. 1 per 0 itu berapa? Coba. Kalau 6 per 2 itu 3. Karena 6 sama dengan 3 kali 2. Benar ya? Sekarang kalau 0 berapa? 1 per 0 berapa kira-kira? Berapa ini? Berapa bilangan yang kalikan 0 hasilnya 1? Tidak ada. Nah,
Jadi kalau kita lihat itu nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita cermati lagi sekali, coba kita gambar grafiknya gitu, baik menggunakan aplikasi maupun manual, set, dapat grafiknya. Coba perhatikan. Untuk X menuju 0, X menuju 0, nah X menuju 0, nilainya kemana? Kalau yang dari kiri, suatu bilangan yang sangat besar ya, atau disebut sebagai positif tak terhingga. Atau dari kanan juga sama ya, nilai Y-nya itu positif tak terhingga, atau tulisannya boleh tak terhingga seperti ini juga boleh, sama. Artinya apa? Seperti definisi limit sebelumnya, kalau dia menuju ke arah yang sama, bilangan nilai fungsi yang sama, maka dia ada limitnya. Sehingga sebenarnya ini fungsinya punya limit. Limitnya itu adalah positif tak hingga, atau boleh tak hingga aja. Dan jelas sudah ngerti ini positifnya tak hingga. Itu nilai limitnya. Itu fungsinya grafiknya ya. Jadi mempermudah. Jadi grafik ini fungsinya mempermudah melihat. Nah, gimana cara gambar grafiknya? Kan secara manual belum tentu bisa. Nah, makanya karena menggambar itu agak berat, maka disarankan metode ini tidaklah maksimal digunakan kecuali kalian punya aplikasi untuk menggambarnya atau punya sense kemampuan untuk menggambar sketsanya. Gimana cara menggambar sketsanya? Buat tabel seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Buat tabel seperti ini. Nah, buat tabel seperti ini, tabel X dan Y ya. X-nya berapa, ambil Y-nya ini atau fx-nya ini. Min 1 X-nya, berarti fx-nya ya tinggal masukkan sini. 1 ini menjadi min 1 ya, berapa hasilnya? Min 1 misalnya, dan seterusnya. Ini 1 hasilnya ya, positif. Dan seterusnya. Dan seterusnya, hasilnya yang paling mendekati dengan 0 ya. Nanti kalian bisa membuat gambar sketsa, berarti kalian bisa menyimpulkan nanti, oh kalau menuju 0 itu nilainya terus makin tinggi, tinggi, oh berarti gini gambar grafiknya. Oh, mendekati 0 dari kanan juga sama seperti itu. Nah, itu salah satu caranya ya, tapi saya sarankan menggunakan aplikasi lebih baik ketika kalian latihan ya. Makanya agar nanti di ujian misalnya biar nggak tergantung pada aplikasi, makanya metode-metode yang diterapkan nanti, metode substitusi, apakah itu pemfaktoran, apakah sekarang metode yang lagi satu merasionalkan penyebut, itu bisa dipilih. Nanti metode yang lain juga akan saya jelaskan berikutnya pada video berikutnya. Oke, ingat-ingat ting, ingat-ingat ting, apa yang perlu diingat? Oke, karena kita merasionalkan penyebut, berarti yang perlu diingat di sini adalah ini. Yang perlu diingat, gimana sih caranya merasionalkan penyebut? Nah, untuk merasionalkan penyebut, tentu kalian masih ingat. Penyebutnya kalikan dengan penyebutnya. Kalau dia memang jadi cuma akar saja. Intinya, kalikan dengan sekawannya. Kalau nanti ada di bawah A plus B, maka sekawannya A min B. Nah, tujuannya ini nanti ketika dikalikan biar yang di bawah atau penyebut nggak lagi menjadi irasional atau akar, sudah berubah menjadi suatu bilangan rasional. Yang perlu diingat juga A min B tambah A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kenapa seperti itu ya, tinggal distruktifkan A kali A, A kali B, min B kali A, min B kali B, dapat dah itu. Nah, kemudian ini contohnya ya. Nah, ini ada dua bilangan sama, ini sama juga, tapi ini min, ini plus, ya tinggal dikuadratkan, selesai. Oke, kita langsung bahas sekarang, yaitu limit dengan merasionalkan penyebut. Gimana sih caranya? Mari kita simak dari sebuah contoh ya. Nah, contoh seperti ini, limit X menuju 7 untuk fungsi X min 7 per akar X min akar 7, itu kita coba substitusi dulu, apakah ketemu hasilnya. Nah, dari proses substitusi masukkan 7 ke dalamnya, perhatikan aja yang di bawah. Nah, dari yang di bawah aja udah kelihatan bahwasanya hasilnya itu pasti akan menuju 0. Di atas juga 0, 0 per 0. Nah, ini tentu tidak akan bisa ditentukan nilai limitnya ya. Tapi kemungkinan pasti ada, karena limit itu pendekatan. Kecuali dari kiri dan kanan tidak sama, baru nggak ada limitnya. Nah, coba dilihat nih. Grafik dari fx X min 7 per akar X min akar 7 adalah ini. Ini grafiknya. Kita lihat sekarang, kita ingin mencari pendekatan X ke 7.
nih X nya ke 7 ya, X nya di bawah ya, jangan X nya di atas. Ini Y nih 7, nilainya ada loh. Oh, nilainya ada loh, nilai pendekatannya loh, mendekat ke sini dari kanan, dekat sini dari kiri, harusnya ada ya. Mari simak berikutnya. Nah, ini limit X menuju 7 untuk fungsi itu. Perhatikan penyebutnya. Nah, itu kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Ini perhatikan, min jadi plus, itu sekawan ya. Kemudian sudah dikalikan, ingat yang di bawah ini kan sama nih, akar X, ini akar X, akar 7, ini akar 7, pakai yang tadi itu, A min B kali A plus B. Dan tadi ya, tinggal kuadratkan aja, akar X kali akar X, X akar 7 kali akar 7, 7, kemudian yang di atas akar 7, X min 7 ini kali dengan akar X tambah akar 7. Ini udah ketemu nih, ini sama nih, coret, dapat ini aja ya, tinggal ini aja. Nah itu, sekarang tinggal masukkan aja, mudah dah. Nanti ini dengan 7 X nya dapat ini ya, akar 7 tambah akar 7 ya 2 akar 7. Dan ini sederhana ya. Ternyata metode yang kita pelajari hari ini yaitu membantu ketika sama sudah di substitusi langsung itu nggak mau dia. Nah ini contoh lain. Nah ini sama ya, ini ada akar, ini A nya ya, A 5 min B, berarti sekawannya A plus B. Ini sekawannya ya, tinggal kalikan aja, yang bawah kalikan, ini dapat ya, itu dia dapat. Kemudian yang di atas dibiarkan dulu, kemudian yang di bawah lihat nih, X kuadrat tambah 16 kurangi 25 ya 9. Nah setelah itu ya ini sama. Nah ini udah dapat 10. Udah lagi. Nah ini contohnya juga bersama seperti tadi ya, tinggal tatik ya, akhirnya ujung-ujungnya ini mirip nih sama. Nah tinggal masukkan aja di sini. Ini udah eksak nih, udah, jadi nggak lagi 0/0, jadi lebih mudah dan hasilnya udah ketemu. Oke anak-anak, sekian video kali ini, semoga kalian paham. Kalau belum paham, mari kita diskusi lagi. Silakan di komentar bisa didiskusikan atau nanti chat pribadi saya, silakan kita buka untuk sesi diskusi.